kita kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, para Waalaikumsalam. ketua HK, para calon ketua HK, dan semua member KLPI yang sama-sama hadir di Zoom HK sore hari ini. Hari ini hari Jumat ya, di hari yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berbagi ilmu di sini sekaligus kita belajar bersama dengan buku bijak karena setiap pagi dan sore kita belajar, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah ya dari apa-apa yang kita dapat dari pelajaran tersebut. Nah, tata tertib untuk pelaksanaan Zoom HK ya di sebuah Zoom sama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada pembicara yang sedang menyampaikan materinya, dimohon untuk yang lainnya di mute ya, ditutup mic-nya, kemudian tidak menyela kecuali nanti kalau ada tanya jawab boleh dibuka mic-nya seperti itu. Dan untuk itu baiklah, untuk sore hari ini, insya Allah yang akan membawakan buku bijak, yaitu Bapak Haji M. Sohib. Beliau Ketua HK dari eh, Calon Pak oh, Nandang. calon ya, ya calon Ketua HK dari Kota Bekasi. Alhamdulillah Pak Sohib telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Untuk itu, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Haji M. Sohib untuk menyampaikannya. Ya, baik, Pak Nandang. Kalau nanti ada yang kesalahan, ini, aduh, udah ada suaranya belum nih? Saya juga belum nanti nih. Sudah. Sudah. Nah, Ya. Masalah ya, waktu aja Pak ya, nanti ya, saya ya. ingetin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kami diberi kesempatan untuk membacakan buku bijak. Sebab itu, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut pada sore hari ini kita masih dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan atau bersyukur untuk nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada sore hari ini dapat mengikuti Zoom rutin setiap jam 4.30 sampai jam 5.30. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita umatnya yang setia, yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa, dapat mengikuti Zoom bersama dalam membacakan buku bijak. Oleh sebab itu, dari hari ke hari, baik pagi, sore, dan malam, alhamdulillah, saya selalu mengikuti Zoom. Oleh sebab itu, mohon maaf pada teman-teman sekalian, ini tadi sudah dikatakan oleh Kane. Kane saya, Bunda ini, yaitu masih calon, bukan ketua HK, masih calon. Oleh sebab itu, mohon maaf kalau nanti saya banyak kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini yaitu Zoom sore hari ini di tanggal 11, di hari Jumat, Jumat yang mubarak, Jumat yang berkah,
hingga pada detik ini, saat ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita masih mengikuti Zoom di sore hari ini. Untuk itu, baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membacakan buku bijak, yaitu Pemimpin Hebat Belum Tentu Bijak, Pemimpin Bijak Pasti Hebat. Sebab itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan pemimpin hebat, yaitu atau pemimpin bijak, mampu menyiapkan berbagai masalah, mampu menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, disertai dengan kreativitas, juga mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Pemimpin hebat mampu melahirkan pemimpin yang baru atau generasi muda, atau generasi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks, mampu mengumpulkan, menganalisis situasi dengan baik dan benar, mampu menghargai dan berbagai perbedaan, dan mampu mempertimbangkan pendapat-pendapat berbagai pihak agar tidak terjebak oleh dalam sudut pandang yang sempit, tetapi memahami keberagaman dalam pandangan respon segala hal sesuatu pengalaman orang lain. Itu pemimpin hebat dan pemimpin bijak. Ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan. Pasti pemimpin yang bijak itu mempunyai tujuan. Sebab itu berlari dengan tujuan artinya karena ada sesuatu yang kita harus capai, yaitu apa yang harus kita capai, goal yang kita berlari dengan tujuan. Tentunya kita dengan mempunyai persiapan atau juga mempunyai arah ke depan untuk supaya tujuan kita tercapai. Kemudian ciri pemimpin tidak bertinju sembarangan. Artinya selalu berhati-hati ketika bertindak, tidak asal-asalan, tidak sembrono, tidak semaunya. Nah, oleh sebab itu bertindak selalu berhati-hati. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang berbeda karakter, ya, keluarga, saudara, sahabat, dan lingkungan masyarakat, terutama dengan diri kita sendiri. Itu selalu kita berlatih. Yang kita hadapi karena lingkungan, keluarga, masyarakat tentunya yang berbeda karakter. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jauh. Nah, oleh sebab itu setiap hari kita dilatih, ya. Setiap hari kita mendengarkan atau pembacaan buku bijak. Pembacaan buku bijak untuk apa? Dan kita setiap hari dilatih untuk menghadapi orang-orang yang berbeda, terutama dalam keluarga. Jadi kita sendiri. Nah, waktu adalah kita yang mengatur. Ya. Jadi waktu kita ya mengatur, dan mudah-mudahan kita setiap hari mengikuti Zoom, karena waktu itu adalah seperti pedang, ya. Karena waktu itu seperti pedang, berlomba, ya, lari cepat, lari berlomba, lari jarak jauh, ya. Akan tetapi kita berlomba lari jauh. Nah, sebab itu kita siapkan diri kita
karena ini adalah berlari jauh, tentunya kita siapkan kondisi-kondisi kita, ya, badan kita, kesehatan kita, tentunya dengan berbagai macam kegiatan supaya bagaimana badan kita menjadi sehat. Kemudian jangan seperti minuman bersoda yang dikocok, ya. Jangan seperti minuman soda yang dikocok. Kalau dikocok lalu dibuka, pasti dia muncrat, ya. Pasti dia akan mendang ke atas atau muncrat ke samping. Dalam hal ini kita jangan awal-awalnya saja semangat, ya. Maju selangkah, mundur selangkah, artinya diam, ya. Oleh sebab itu gairah kita harus punya inisiatif, gak usah disuruh, harus TST, harus semangat terus untuk berlari, ya. Untuk semangat terus, untuk kita maju terus tanpa pantang mundur. Kemudian cara jaga stamina. Jadi kita cara menjaga kesehatan stamina kita, yang pertama adalah andalkan Tuhan. Andalkan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan manusia, ya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ciptakan manusia yaitu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, ya. Semua langkah kita, gerak kita, ya, kita selalu melangkah berbuat yang baik, buruk, ingat diri kita ada yang mengawasi di dalam perbuatan kita, karena kita adalah seorang makhluk. Seorang makhluk, Allah Subhanahu wa taala manusia, kalau dia melangkah akan ingat di kanan kiri kita, ya. Akan ingat kita selaku manusia selalu diawasi. Siapa di kanan kiri kita? Yaitu kita sebagai umat Islam harus percaya dengan adanya pencatat kita yang baik dan yang buruk di sebelah kanan kiri kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ini kita umat Islam selalu melangkah harus ingat di kiri kanan kita siapa, dan kita pekerjaan kita harus diawasi atau diawasi oleh malaikat. Ingat diri kita ada yang mengawasi, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, bagaimana kita harus taat, dan kita dianjurkan untuk berdoa. Doakan betul, ya. Kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya, Allah memerintahkan kepada makhluknya kita selalu berdoa, ya. Selalu berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan. Itu disuruh kita berdoa. Dan kemudian setelah itu kita doakan goal, strategi, dan tim. Ya, manusia diwajibkan untuk berdoa. Karena tadi sudah disuruh, sudah diperintahkan oleh Allah. Jika kamu berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Doakan bersama, ya. Ya, kita doakan bersama-sama. Artinya tim. Kita bukan sendiri, tetapi kita adalah satu kesatuan. Di dalam mendengarkan buku bijak ini, salah satu yaitu kita salah tim, termasuk daripada KLPI, para pemimpin KLPI dan leader-leader, ketua HK, Kane, dan bunda-bunda dan HK dan calon HK yang ada di KLPI. Kita doakan. Kemudian yang ketiga adalah leader. Doakan leader. Ya. Doakan leader, karena doa adalah senjata. Ya. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia harus berdoa.
dalam Islam, yaitu doa adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a'u sulamul mukmin. Doa itu adalah senjata orang Islam. Kita harus mempunyai senjata dalam berdoa. Waktu-waktu berdoa yang mustajab, ya. Kemudian ada seorang ulama besar. Kita dianjurkan berdoa, yaitu Abdul Aziz bin Bas, ya. Paling dekat-dekat, ya. Pesan untuk tidak meninggalkan doa. Kita setiap hari, setiap melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, setiap kita ibadah, selalu berdoa. Bahkan juga ulama menganjurkan, ya, Abdul Aziz bin Bas, doa ini karena adalah seorang makhluk yang paling dekat, ya. Ketika makhluk itu berdoa kepada Tuhan, kepada Al-Khaliq, ya, dia berdoa. Karena orang yang berdoa itu, kata ulama besar itu adalah sedekat-dekatnya seorang hamba Allah dengan Maha Penciptanya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, manakala dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Aqrabu ma yaqulul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Perbanyaklah kita berdoa, perbanyaklah kita mohon, ya, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga, doakan leader yang telah membimbing kita, ya, agar senantiasa diberikan pembimbingan itu dengan secara ikhlas, dengan sabar, dan selalu istiqomah. Kita doakan leader-leader kita dari sejak direktur kita, wakil direktur, dan kita sampai kepada ke bawahnya, HK dan semua pemimpin yang membimbing kita doakan, ya. Mudah-mudahan kalau kita doakan, nantiasa Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, ya. Kemudian yang keempat adalah percaya kepada perusahaan. Perusahaan sudah percaya kepada kita, ya. Percaya kepada kita, pada leader-leader yang ada di KLPI, ya. Yang sudah percaya kepada kita adalah yang konsepnya adalah KLPI konsep gotong royong, ya, tolong menolong, dan dengan tersusun rapi. Kemudian yang selanjutnya percaya kepada sistem, ya. Percaya kepada sistem, yaitu di strategi di KLPI ini, ya, tidak sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Mungkin banyak, ya, termasuk saya sendiri yang telah sudah pernah, artinya yang pernah tertipu kalau kata orang Bekasi, ya. Nah, sebab itu kita sekarang percaya dengan PT KLPI, yaitu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Mudah-mudahan kita doakan selalu langgeng dan lancar. Kemudian kita percaya kepada sistem untuk meringankan, ya, membantu meringankan, dalam bahasa berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, ya, akrab, ya, bersama-sama keluarga, tetangga, masyarakat yang ikut serta dalam sistemnya. Siapa yang duluan? Jadi dalam percaya sistem, ya, yang duluan atau antri, ya, tidak ada yang menyimpang daripada sistem. Percaya kepada leader, ya, yang selalu memberi kita petunjuk, yang selalu memberi kita bimbingan, yang selalu memberi kita ilmu, ya, nasihat atau arahan-arahan yang terbaik untuk selalu mengajak kebaikan. Ya, di sini membimbing dan mengajak 3 orang. Kemudian yang ketujuh, ikutin prosedur, ya. Ikutin prosedur artinya kita
komitmen, ya, 3 orang bawa untuk didaftarkan untuk jadi member kita dan referral. Kemudian ke-8 komitmen dan persisten, ya, lakukan terus, tidak usah disuruh, ya, tidak usah diperintahkan dan tidak harus dikawal dan tidak harus diawasi, kita tetap setia ikutin karena sudah ada kesempatan untuk kita jadi komitmen bersama-sama bersatu untuk melangkah. Kemudian yang nempel, ya, nempel artinya kita bekerja sama, ya, atau atasan-atasan kita doain, kita doakan atasan-atasan kita dan diri kita menerima info-info yang terupdate, akan tetapi kita berencana, ya, hanya Allah jualah yang menentukan. Belajar kita kepada orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih dahulu, ya, kita belajar yang ada di KLPI, ya. Semoga tetap eksis, kita selalu berkesinambungan. Kemudian kenapa harus kita berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Memang kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala diwajibkan berdoa. Sebagaimana di atas tadi sudah saya sampaikan, karena kehidupan kita ini adalah misteri. Misteri hidup, mati kita adalah mati hidup kita adalah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha mengemban kita kepada penghambaan kita kepada Allah Sang Pencipta, kita hanya berdoa. Apa yang terjadi hanya Allah lah yang tahu. Agar kita tidak salah, kita tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Pemimpin fokus dengan goal tidak mudah. Ya. Mungkin goal tidak mudah. Semangat kita memperjelas dan teman-teman kita, saudara, lingkungan kita. Kemudian pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah malas, tidak mudah kesal, dan tidak bosan. Jadi, kesemuanya itu 5-nya, jangan kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Itu adat, ya, karakter yang mencokol pada diri kita manusia. Kita hadapi, jalani dengan enjoy saja. Walaupun kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak seirama, yang tidak mengikuti dalam ajakan kita, kita selalu enjoy saja. Tidak usah ya dilawan atau tidak usah dibalas dengan kekerasan. Kita hadapi dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bapak Ibu sekalian dan teman sekalian, itulah mukadimah daripada pembacaan buku bijak pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf di tanggal 11. 5 menit sampai 10 menit ya Pak Haji. Ya Pak. 5 atau sampai 10 menit lagi. Oh gitu. Ya, ya. Banyak ini Pak, sampai 32. Ya, ya seininya aja, cukupkan waktunya 10 menit. 31 alinea Pak. Ya, ya. Kalau bisa baca ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kenapa suruh baca Pak ya? Bukan. Baik. Yang pertama adalah Tuhan, ya, membenci orang yang memakai timbangan yang curang, tapi ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat. Jadi kejujuran ini ya, hikmahnya kejujuran. Kita di dalam melaksanakan langkah dalam kehidupan kita harus yang jujur, ya. Tidak boleh seperti orang mengurangi timbangan, ya. Allah suka kepada orang yang jujur, ya. Allah suka kepada orang yang jujur, tidak suka orang kepada yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, orang yang sombong akan dihina. Orang yang rendah hati adalah bijaksana. Orang yang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Jadi keburukan diikuti dengan kebohongan yang lain. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa dicampur adukan. Apabila menghadapi maut, harta benda tak berarti. Hidupmu akan selamat
bila engkau tulus hati. Jadi harta kita tidak berguna kalau sudah kita meninggal dunia. Jadi hanya kita membekal yang baik untuk keselamatan kita di alam sana, ya. Kemudian jalan hidup, maaf ya, apabila menghadap, udah maaf ya. Yang kelima, jalan hidup orang baik diratakan oleh kejujuran, tetapi orang jahat membawa diri kepada kehancuran. Orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tak dapat dipercaya terporok oleh keserakahannya. Bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati. Berharap kepada kekuatan sendiri tidak berarti. Dalam sifat kita ada kebaikan, dan dalam sifat manusia itu dihadapi dengan harus sabar. Sifat-sifat yang baik kita harus tanamkan pada diri kita. Kemudian orang saleh terhindar dari kesukaran. Orang jahat mendapat rintangan. Percakapan orang jahat membinasakan. Hikmah orang baik menyelamatkan. Orang semarak jika orang jujur mendapat rezeki, rakyat bersorak-sorai. Jika orang jahat mati. Nah, ini adalah mencontohkan kepada kita buku bijak bahwa kita bergaul bersama teman-teman, bersama masyarakat, bersama kita harus meninggalkan jika kita bersama-sama. Jika kita sudah tidak ada, kita harus meninggalkan dengan kebaikan-kebaikan dalam pergaulan kita. Kemudian restu orang jujur memperintahkan kota. Perkataan orang jahat merusakkannya. Menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu. Orang yang berbudi tidak akan mengatakan sesuatu pun. Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Jadi kita tidak boleh membicarakan, tidak boleh gibah kepada orang, ya, kepada buruk sangka kepada orang, dan kita harus menampakkan husnujon, tidak boleh seujon kepada orang, ya. Kemudian bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan. Semakin banyak penasehat, semakin terjamin keselamatan. Ya. Kemudian yang alinea selanjutnya, berjanji membayar utang orang lain berarti mendatangkan celaka. Lebih baik tidak terlihat dalam hal ini supaya aman. Ya. Jadi utang piutang itu sangat berat. Pertanggungjawaban baik sesama manusia di dalam kita hidup bersama, bermuamalah kepada manusia. Oleh sebab itu sebelum kita meninggalkan dunia ini tidak boleh ada sangkut paut dengan utang, ya. Nah, sebab itu marilah kita meninggalkan dengan dunia dengan kebaikan. Tidak boleh ada meninggalkan hutang. Ini dalam percakapan saya. Kemudian yang selanjutnya, wanita yang baik budi mendapat kehormatan. Orang kejam mengumpulkan kekayaan. Jadi wanita-wanita yang baik menjaga kehormatan dan memberi contoh, terutama ibu-ibu kepada anak-anaknya menjadi suri tauladan, ya, yaitu agar mendoakan anak-anak keluarga jadi anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian orang baik hati menguntungkan dirinya dan orang kejam merugikan dirinya.
Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu. Keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati. Ya, jadi beri kita baik untuk dalam perbuatan kita selalu baik. Siapa tekun berbuat baik akan hidup bahagia. Siapa yang berkeras untuk berbuat jahat menuju maut. Ya. Jadi yang kebaikan terus kita terus menerus di dalam hidup kita ini selalu berbuat baik dan selalu agar hidup kita tentram, agar hidup kita yang dikatakan orang yang terbaik aja ya. Kemudian yang ke-20, Allah Tuhan membenci orang yang berhati jahat tapi yang mengasihi orang yang hidup tanpa celah. Orang jahat pasti mendapat hukuman, orang baik akan selamat. Nah, itu loh kita sudah diingatkan oleh buku bijak. Kecantikan wanita yang tak berbudi serupa cincin emas di hidung babi. Cantik fisik ya, artinya baik, mengingatkan hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan. Ada orang suka memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin. Jadi kita di dalam hidup kita di dalam Islam ya dianjarkan untuk berbuat baik, bersedekah, gotong royong, berbuat baik dan membantu di dalam kebaikan. Kemudian orang yang banyak memberi akan berlimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Jadi perbuatan-perbuatan baik, insya Allah kalau kita melakukan perbuatan baik akan mendapatkan juga pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama makhluk menolong makhluknya, Allah insya Allah akan menolongnya. Ya. Kemudian orang yang banyak memberi akan kelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Ya. Siapa yang menimbun akan dikutuk orang, tetapi orang yang berjualnya mendapat pujian. Jadi ini dalam ekonomi ya banyak orang ketika pada tahun berapa itu ya, jadi kita nggak usah berbuat tidak baik di dalam hal seperti menimbun ya, menimbun hal-hal atau menimbun sembako contohnya ya. Nanti kalau dia udah itu perbuatan yang tidak baik ya, menimbun ya. Kemudian siapa rajin berbuat baik akan disenangi orang, siapa mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran. Siapa yang mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Orang yang soleh akan berkembang seperti tunas muda. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Orang bodoh akan melayani orang yang bijak. Orang yang soleh akan terjamin hidupnya. Orang yang bijaksana bertambah pengikutnya. Insya Allah kita di dalam kehidupan pergaulan kita selalu baik. Insya Allah banyak teman kita. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau di dunia ini orang baik pun akan menerima balasan, sudah pasti orang jahat dan berdoa akan mendapatkan hukuman. Dan dari alinea 1 sampai alinea 31, kadang ya, kita selalu diingatkan dalam kehidupan. Tadi mungkin masuknya pas sudah ini ya, sudah dimulai. Iya, udah jam 30 lewat Pak Nandang Oh kayaknya ya, tadi Bunda terima lihat. kasih tapi Pak Henry ya yang telah hadir.
Alhamdulillah tadi karena waktu digantikan dulu oleh Pak Haji Sahib. Untuk itu Bapak Ibu sekalian boleh yang akan menyampaikan atau menanggapi dari apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji M. Sohib tentang buku bijak di hari yang ke-11. Mangga, atau saya bacakan chat dulu ya, ini ada dari siapa saja. Ini dari Ibu Nur Ali Padang ya, Nur Ali Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam 5 miliar, salam 5 miliar. Oke, salam 5 miliar ya Ibu. Ibu Nur Ali. Kemudian dari Ibu Suharti Hadi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam 5 pilar juga. Sehat selalu semuanya. Amin ya. Dan dari Pak Jaka Putra. Ini Pak Jaka Putra yang dari Bengkulu ya kalau nggak salah. Assalamualaikum, maaf baru bisa gabung di Zoom lagi. Presentasi materi Majamaah Masjid Pengajian. 100 orang lebih. Oh, Alhamdulillah ya. Makasih Pak Jaka ya. Salam 5 pilar Indonesia katanya. Baik. Baik Bapak Ibu, silakan untuk bisa berbagi dengan kita atau menanggapinya dari apa yang tadi dibacakan oleh Pak Haji M. Sohib ya. Karena kalau saya lihat tadi banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan. Orang yang baik hati menguntungkan dirinya, orang yang kejam merugikan dirinya. Nah itu kan adalah nasihat buat kita juga. Kemudian kecantikan wanita yang tak berbudi serupa cincin emas di hidung babi. Nah itu jadi kebaikan yang harusnya ditempatkan gitu ya, di tempat di tangan, di jari manis gitu. Tapi kalau disimpan di hidung babi, kayaknya kurang pas. Nah, jadi kalau wanita yang tidak berbudi itu diibaratkan serupa cincin emas di hidung babi seperti itu. Nah, ini kan artinya untuk eh, para wanita, tetapi kalau dijabarkan secara luas juga wanita itu sering dijabarkan sebagai dunia kita ya, dunia harta kita, dunia kita ibarat wanita. Jadi harus bisa menempatkannya secara bijak. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Nah, ini Nandang, suaranya sebab hilang. hilang. Ada Bu Eni. Jelas, Ada. jelas, Di Bunda Bentar ini mungkin kok. nggak hilang ya. Ya, Jelas ya. kok. Orang Ini yang ketangkep. berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga. Nah, itu ya, ini hanya memancing saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Boleh untuk siapa yang ada menanggapinya? Apakah Bapak Ibu di sini ada, saya lihat Ibu Umama ini ya, yang dari Majalengka, ada Pak Nengah ini dari Bali, Ibu Wiwik Ratna dari Gresik, Bunda Betty ini dari Bandung, Pak Nur Pambudi, ya Pak Nur Pambudi, kemudian Ibu Suliastianingsih, ah, kemudian Pak Yayat ini Tasik, ya Pak Yayat, Ibu Mar dari Bogor, Ibu Hajah Iib dari Bekasi, Ibu Titin Suherti. Ini Ibu Titin itu dari mana? Surabaya ya. Kemudian Ibu Nur Ali yang dari Padang, Pak Sutisno Cirebon, dan Pak Purnomo ini dari Mojokerto Dari ya. Ciamis, Pak. Ibu Dari mana Titin Bu? dari Ciamis, Pak. Oh, Ciamis. Aduh namanya juga Sunda Bu ya. Iya, Sunda, oke Pak. Bu. Mohon maaf Bu. Bu Ya, enggak. Titin. Ya. Ibu Titin mau menanggapi Bu Titin atau mau berkenalan juga, boleh disampaikan di sini Bu. Iya, Mumpung tadi kita mendengarkan apa dari Pak Haji pembaca itu yang bawakan pembacaan buku bijaknya sangat luar biasa, Pak. Karena di Ah, sini benar-benar, Pak, kita harus benar-benar mengandalkan dengan doa. Kata Bapak Pak Haji itu, ud'uni astajib lakum. Benar, Pak. Segala-galanya itu kita harus diawali dengan doa. Karena tanpa doa kita hampa. Ya. Karena kalau kita bekerja keras pun tanpa ada ridhonya Allah, tanpa kita berdoa tidak akan mungkin terjadi. Terjadinya pun mungkin karena itu bukannya istilahnya berkah, Pak. Mungkin ya, Pak ya. Karena mungkin itu teguran juga dari Allah kalau kita dikasih apa-apa sama Allah banyak gitu. Tapi kita sama sekali istilahnya
eh, bertolak belakang dari perintahnya. Mungkin itu bukan karena keberkahan ya Pak ya. Saya sangat sangat terkesan Pak dengan kata-kata Bapak tadi. Terima kasih telah Salawat. ya Ya, memberikan motivasi yang begitu berharga bagi saya Pak. amin ya Bu. Ya, Alhamdulillah. saya bergabung di KLP ini setiap sore, setiap pagi mendengarkan orang yang membacakan buku bijak terus serta pemaparan artinya itu. Masya Allah, tabarakallah Pak. Semakin alhamdulillah ya, semakin tambah hari semakin banyak pengalaman gitu ya Pak. Banyak istilahnya mujizatnya gitu Pak. Lebih Ya, lebih membangun kebaikan Pak di PT KLP ini. Yang kata kata Bapak juga kan tadi kita ini berbisnis bukan mengejar hanya duniawi ya Pak ya. ya. Iya. Gini kita membangun bisnis di KLP ini benar-benar untuk kebahagiaan dunia akhirat. Karena di sini banyaknya bersodakoh ya Pak ya. Ya, sudah Terima kasih Pak. Terima kasih banget Pak. Salam kenal dari saya. Saya setiap mengikuti itu acara rapat ini, sharing ini ya Pak, di KLPI. Wah, benar-benar. Terima kasih banget Pak Nandang yang begitu rendah hati mau Amin. menerima apa istilahnya komplainan dari semua mitra-mitra KLPI. Semua orang-orang di KLPI semuanya rendah-rendah hati ya Allah. Amin. Amin. Belajarnya. Mudah-mudahan itu ya. Gitu aja. Terima kasih Pak. Semoga Baik. diberikan rahmat sama Allah, diberikan kesehatan semuanya ya Pak. Panjang umur, mudah-mudahan PT KLPI benar-benar diridhoi, dirahmat sama Allah. Kita Amin. satu tujuan ya Pak ya, untuk Amin. mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Titin ya. Ternyata Lemah lembut. Emang Ibu lemah lembut. lemah lembut. Ya, betul, betul. Dari suaranya juga lemah lembut, membawakan kebijakan ya dan hikmah yang senantiasa bersama-sama dengan kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Titin Suherti yang telah memberikan Ya, komentarnya. Mudah-mudahan ya kita bisa selalu mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari bersama Bapak Ibu sekalian. Oke, baik ya. Jadi di sini di KLP itu betul tidak saja diajarkan kita bagaimana cari uang dan duit segala. Tetapi duitnya itu sendiri kalau di sini mah kan diartikan ya Bapak Ibu. Nah, ada doa, ada usaha, nah kemudian ada ikhtiar, ya, ikhlas dan juga taat mungkin itu duitnya. Nah, di sini disampaikan tadi juga oleh Pak Haji M. Sohib. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya lengkap ya Pak dengan ya. betul Semuanya betul. lengkap di sini ya Pak. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nggak apa-apa, terlambat. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan kembali eh, berkaitan dengan penyampaian materi tadi Pak Sohib. Jadi memancing ke kita juga Pak ya, berarti betul ada konsep bersodakoh lah, ada konsep kita bersosial dan juga senantiasa hati kita untuk selalu ngait kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berdoa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Sodakoh juga Bapak Ibu kalau di KLP ini sudah diajarkan dengan adanya sponsor itu konsep bersedekah ya. Kalaulah di sedekah di Islam itu kan balasannya itu langsung ada yang 2, 10, 700. Nah, di sini 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari sponsor yang kita berikan itu kan 50 jadi 100. Jadi bukan riba ya Bapak Ibu. Tidak sambil riba di sini tetapi justru konsep sodakoh yang akan diberikan oleh kita. Alhamdulillah. Pak Ustadz mau berkomentar juga Ustadz Ibrahim karena ini sudah nampak. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Barusan
kedengaran ujungnya itu ya, Bu Haji Titin. Terima kasih Bu Haja. Alhamdulillah, memang betul Pak Sohib. Ya, terima kasih. Saya lambat masuk barusan, baru prospek online di Bolote. Alhamdulillah. Insya Allah. Mendorong semua yang udah daftar nih, mendorong. Ini berapa kota ya? Insya Allah 14 kali 3. Mendorong udah yang daftar duluan nih. Oke, teman-teman semua, itu dari konteks itu saya menambahkan sedikit. Jadi betul-betul yang disampaikan sama Pak Sohib dan juga Bu Hajatitin luar biasa. Saya menambahkan. Jadi pahami teman-teman betul, kita alhamdulillah berada perahu yang tepat. Saya dari awal juga merasakan ketenangan hati dan ketenangan pikiran menjalankan bisnis jaringan. Dan sekarang ya Bu Haji Titin merasakannya sendiri juga. Karena dia juga sama udah melintang-melintang, udah ikut lama di dunia jaringan, baru sekarang keluar dari hati sanubarinya kata-kata yang sama yang sedang saya rasakan. Jadi benar-benar teman-teman semua di sini insya Allah asal kita sabar, karena beda dengan sistem MLM di sini. Kalau di MLM pasti kita bisa cepat dapat uangnya, tapi kita lelah, capek kita. Di sini insya Allah teman-teman kita sama tujuan, itu pensiun insya Allah. Nah, kenapa saya berkeyakinan di sini? Karena ketika saya pahami sistem KLPI teman-teman, kalau kita jabarkan secara luas, ini sistemnya Tuhan, sistemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman, sistem sang pencipta alam. Kenapa? Karena saya yakin orang yang bikin sistem ini orang yang dekat sama sang pencipta. Itu konteksnya terkait dengan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu abbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu teman-teman coba perhatikan teman-teman ya. Sedekah dengan ilmu, tiap hari teman-teman kita bersedekah dengan ilmu, membacakan buku bijak itu, sharing-sharing itu sedekah dengan ilmu teman-teman. Masya Allah. Man kana lau ilmun faliyatasaddaq bi ilmihi. Yang tiap hari memberikan sponsor, membantu mitranya, membuat orang lain sponsor, teman-teman itu sedekah. Itu konsepnya Tuhan. Rasul berkasabda, wa man kana malun faliyatasaddaq bi malihi. Dengan hartanya kita bantu, dengan tenaga bantu ya mitra kita, teman-teman kita proses prospek, berarti kita bersedekah dengan tenaga, dengan energi dan juga dengan waktu. Teman-teman yang ikut mendoakan, mengamini doa setiap pagi dan sore, itu bersedekah dengan doa teman-teman. Di sini betul-betul lengkap. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya yakin insya Allah PT KLPI akan maju, akan berkah, saya yakin teman-teman. Karena tiap hari pagi dan sore gak lepas dari doa-doanya orang-orang yang berjauhan. Walaupun saya belum pernah ketemu sama Pak Nandang, Masya Allah, tabarakallah Pak Nandang. Tapi insya Allah mungkin besok saya ketemu sama Bu Priska deh. Doanya teman-teman besok pagi sekitar jam 7 atau jam 6 Bu Priska sama anak-anaknya pengen silaturahim ke tempat saya, mohon doanya semoga selamat di perjalanan. Itu pengen sharing-sharing sama saya katanya. Berangkat pagi jam 7 sini. Mohon doanya semoga itu kan perjalanan yang luar biasa, silaturahim, berarti janji Rasul akan ada di sana.
gitu. Man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa ayun sa'fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin berkah rizkinya, berkah umurnya, perbanyakkan silaturahim. Kita pagi dan sore di Zoom kita bersilaturahim teman-teman. Walaupun nggak berjaga secara langsung, nggak bertemu berhadapan secara langsung, tapi lewat udara ini juga ini silaturahim. Insya Allah teman-teman kita akan berkah rezeki di bisnis KLPI, akan berkah umur kita insya Allah dengan silaturahim tiap hari, tiap pagi, lewat Zoom, asalkan kita. Oke ya, teman-teman semua, saya menambahkan, jadi yakin ini adalah konsepnya Tuhan, konsep Sang Pencipta alam, konsep yang ada di PT KLPI. Karena udah jelas teman-teman, di situ ada ya sedekahnya, berlipat gandanya, udah bisa dijelaskan lagi. Teman-teman tinggal fokus teman-teman, tetap bersabar, mohon bersabar teman-teman. Insya Allah kita akan sampai pada titik utama kita, yaitu pensiun merdeka finansial keluarga kita. Mungkin teman Anda yang sampaikan mau lanjut ini, mohon doanya kita makin menjadi keluarga besar KLPI di seluruh dunia untuk berbagi manfaat dan juga untuk merubah semakin baiknya ekonomi semua umat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim, Pak Ustadz Ibrahim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Ibrahim, menyambung dari Pak Haji Muhammad Sohib, kemudian dari Pak Haji Titin tadi, banyak hikmah yang dapat kita raih. Terutama tadi menyampaikan masalah di kita ini adanya sedekah gitu ya, sedekah ilmu, sedekah silaturahmi, kemudian kita juga bersedekah. Nah, tadi juga Pak Ustadz Ibrahim menyampaikan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ya, kalau nggak salah ayat 261, bahwa masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah gitu kan. Perumpamaan orang-orang yang menapahkan hartanya di jalan Allah gitu ya. Apakah itu dengan sedekahnya, dengan hartanya, dengan ilmunya gitu. Itu seperti orang yang menebarkan benih di sawah gitu. Dari satu benih itu timbul satu kan, satu pohon, satu batang. Dari setiap pohonnya itu ada 7 kalau di surat Al-Baqarah itu. Dan setiap 7-nya itu ada apa? Ada 7 cabang ya. Kemudian dari setiap cabangnya itu ada 100 butir. Nah, berarti dari satu itu dibalas 7 kali 100, 700. Nah, kalau di kita ada yang 2 ya, 50 jadi 100 gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari sedekah kita. Nah, ada yang 2, ada yang 10, dan yang 700. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan waktu ada 2 menit lagi ya untuk ditutup nanti dengan doa. Selanjutnya silakan mungkin 1 orang lagi saja kalau ada yang akan menambahkan. Saya nampak di sini ada Pak Hotamal mau menyampaikan, Pak Hotamal Azmi dari Tangerang. Boleh Pak? Ya cukup nyimak aja Pak. Oh nyimak. Oke, terima kasih Pak. Ya udah maghrib juga kayaknya nih. Ya. Bentar maghrib ya. Baik. Siapa lagi? Ibu atau Bapak? Siapa ya? Pak. Kalau Ida Jayapura itu yang mana ya? Boleh Ibu atau Bapak ini? Setiap hari juga ada kalau nggak salah. Pak Ida atau Ibu? Nah, kita ada 1 menit lagi ya. Beri kesempatan. Kalau ada, ditutup aja ya. Atau sebagai penyimpul lah, Pak Yayat. Nah, karena Pak Yayat hadir 1 menit Pak.
Mangga Pak Yat. Pak Nandang. Terima kasih Oke. Pak Ya. Nandang. Sebetulnya tadi sudah cukup padat gitu kan. Cuma karena diberi waktu 1 menit nih. Satu, kita menjalankan bisnis di KLP ini coba dirangkai dengan S2 T2 gitu. S2 T2. S-nya syukur dan sabar, T-nya tobat dan taat gitu. Kalau kita dapat sesuatu closingan, kita bersyukur gitu kan. Karena kenyataan di lapangan tidak selamanya membahagiakan, maka kita harus sabar. Kemudian kalau ada kesalahan, kita pun tidak sadar barangkali dari kata-kata, perilaku dengan mitra gitu. Maka tidak lain kita banyak istighfar, tobat gitu. Dan yang ketiga, kalau kita misalnya diberikan sebuah ya keheningan waktu, kemudian kesadaran bahwa kita semuanya itu ciptaan Allah, maka tingkatkanlah sebuah ketaatan. Jadi antara syukur, sabar, tobat dan taat ini mewarnai sebuah kehidupan dalam menjalankan bisnis KLP ini. Yang kedua, kita masih syukur selama ini bertemu masih diberikan umur panjang. Harus disadari bahwa umur panjang ini sebetulnya di balik itu Allah memberikan kesempatan kita untuk taubat sebetulnya. Masih diberikan kesempatan sayang Allah kepada kita untuk taubat. Karena selama ini mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak disadari gitu. Makanya perbanyak seorang muslim itu beristighfar gitu kan. Dan tentunya taubat yang lebih hebat adalah tadi sebagaimana Pak Ustadz Ibrahim menjelaskan itu berbuat kebajikan gitu kan, kepada sesama. Kan. Itu juga sebetulnya bentuk real dari sebuah taubat. Yang kedua, umur panjang ini juga harus mengikhlaskan apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin banyak yang tidak ikhlas, tapi Allah berikan kesempatan masih diberi kesempatan umur panjang ini. Yang ketiga itu untuk menambah kebajikan yang lebih baik, lebih banyak. Dari hal-hal tersebut mungkin sebuah renungan juga bahwa kita tadi dikatakan jihad dalam bidang ekonomi, makanya bersandar pada Tuhan, pada Allah. Tentu dari awal kita bangun karena kita sebagian besar katakanlah dalam pikiran kita dalam bisnis KLPI, mudah-mudahan ini jadi jihad. Mati pun insya Allah itu adalah jihad lain kan. Dengan berbagai aktivitas kita segala macam. Itu barangkali Pak Nandang sedikit tentang apa yang ya. Demikian mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Tadi sudah cukup. Terima kasih lebih banyak itu. Saya Terima kasih. menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat ya, lengkapi oleh untuk kita semuanya. Ingat ya Bapak ya, S2S, ya, sabar, syukur, taat dan bertobat. Nah, baik. Dengan demikian, maka Bapak Ibu, mari kita tutup ya acara Jumhaka sore hari ini. Kepada Pak Haji M. Sohib, dipersilakan untuk menutupnya dengan doa. Kami persilakan. Mic-nya dibuka dulu, Pak. Ya Pak, udah. Ya. Baik, teman-teman sekalian, marilah dengan Zoom di sore hari ini kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Untuk itu, sebelum kita doa, mari kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, kena doa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Doa yang saya bacakan adalah doa menurut agama saya, yakni Islam. Dan bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian di luar Islam, persilakan berdoa menurut keyakinan dan percayaan masing-masing menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya jal jalal ikram wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamda yuafi ni'ma yukafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan-kemudahan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu berbaik yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan selalu kami istiqomah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah istiqomah kepada para pemimpin kami, yaitu terutama dari Direktur PT KPLI dan kita semua sampai kepada HK-HK di bawah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tajal zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabir kulla kasir wa ya muqawwi kulla yasir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutupnya doa, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Pak Haji M. Sohib ya, mulai dari tadi pembacaan buku jak dan ditutup dengan doa atas ilmu yang telah diberikan oleh Bapak kepada kita semuanya. Juga tak lupa kepada Ustadz Ibrahim, Pak Yayat, Ibu Haja Titin, dan Bapak Ibu semuanya para peserta Jumhaka di sore hari ini kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan barokah kepada kita semuanya ya, Bapak Ibu sekalian, dan kita selalu disehatkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga diberikan barokah rezeki ya, rezeki yang luas, barokah melimpah, dan tentunya yang bermanfaat. Untuk itu Bapak Ibu, saya yang bertugas atau saya yang memandu Jumhaka di sore hari ini, Nandang dari Kota Bandung. Terima kasih, mohon maaf apabila saya dapat kesalahan. Akhirnya dengan penyampaian kita semuanya. Salam 5 pilar untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih ke siapa, Bu Lili ya, Bu? Ya, Pak Nanda. Ya, Pak, betul, Pak. Ya, oke. Mana Bu Lili? Ayo bareng-bareng nyanyi. Sore Pak Haji. Ya. Kita akan beralih ke Sum wilayah timur ya Pak. Yang mau tetap stay monggo, yang mau undur diri monggo. Mohon Saya maaf. undur diri ya Bapak Ibu semuanya. Mohon Pak Asmen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.